Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bersyukur hari ini kita diizinkan Allah Bapa di sorga untuk menikmati hidup. Katakan amin. Amin. Kita bersyukur menikmati cuaca atau kondisi angin timur yang luar biasa di bagian selatan Pulau Papua. Kita juga bersyukur karena kita bisa menikmati senja yang luar biasa yang Tuhan hadirkan di sebelah selatan Pulau Papua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan membawa kita ke tempat ini dengan maksud dan tujuan yang luar biasa. Hari ini saya dibukakan Tuhan untuk merenungkan keadaan-keadaan hari ini, dan saya percaya ini merupakan hati Tuhan untuk disampaikan kepada umat Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Ya, kita berdoa. Bapa di sorga, dikuduskanlah namamu, dimuliakanlah namamu, diagungkanlah namamu, dibesarkanlah namamu. Engkau yang patut dipuji, disembah, diagungkan, dimuliakan untuk dari semua umat Tuhan di seluruh dunia. Karena Engkau menciptakan segala sesuatu dari langit sampai dengan di bumi, di laut dan segala isinya serta seluruh mata air, untuk kami umat ciptaan-Mu menikmatinya. Tuhan, kami menghadap tata kasih karunia-Mu ya Allah, melalui dengan atas nama Yesus Kristus, atas nama Yesus Kristus, penebus dosa dunia, kurban yang sejati, kurban yang memberi keselamatan, kurban yang menyambung hubungan kami dengan pencipta yang sesungguhnya, yang benar, yang satu-satunya Allah yang benar, yaitu Bapa di sorga yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya, serta seluruh mata air. Allah yang kami kenal, Allah yang kami sembah di dalam Putramu, di dalam Anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami, Allah kami. Dan dengan perantaraan Roh Kudus, Ruh-Mu ya Allah, Engkau berbicara kepada kami, dan kami mengetahui kehendak-kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, semua yang mau mendengar firman bersama saya berkata, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Tuhan Bapa di sorga menyuruh saya untuk menyampaikan firman Tuhan dengan topik atau tema, yaitu sorotan surga. Coba katakan, sorotan surga itu oke. Sorotan surga itu oke. Apa itu sorotan? Sorotan itu kata nomina. Kata nomina atau kata kerja. Kata ini disampaikan atau bertujuan atau artinya adalah pancaran sinar atau tanggapan. Saudara, pancaran sinar atau tanggapan. Saudara, ketika ada pancaran sinar ini lebih cenderung kepada cahaya. Jadi ada cahaya yang dipancarkan atau cahaya yang menyoroti sebuah benda sehingga benda itu mengalami terang atau kelihatan. Dan sorotan dalam kata lain disebut tanggapan atau atas ucapan, perkataan, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, secara tidak langsung beberapa hari ini, di dua minggu terakhir ini, kita itu disuguhkan, kita itu dikagetkan, kita itu ditayangkan, kita itu melihat di dalam berita-berita, baik di dalam YouTube ataupun Instagram ataupun Facebook ataupun berita-berita yang lain, terkait sebuah film yang diciptakan atau dibuat oleh lembaga film Amerika Serikat, yaitu film yang dibuat oleh seorang
dibuat oleh sutradara dari Amerika Serikat, dan film ini baru beredar di bioskop-bioskop Indonesia sekitar tanggal 30 Agustus kemarin. Dan film ini dia membuat sorotan, dia menjadi sorotan publik, sorotan publik baik dari tingkat rakyat, satu agama tertentu yang minoritas, tetapi juga menjadi tanggapan untuk suatu agama tertentu yang mayoritas di bangsa Indonesia ini. Saudara yang dikasih Tuhan, film itu berjudul His Only Son. Film ini bercerita tentang cerita di dalam Alkitab yang mengkisahkan seorang yang begitu sangat luar biasa diuji imannya. Dari cerita itu, dari cerita yang tertuang dalam Alkitab menjadi bahan sorotan, menjadi bahan diskusi di berbagai tempat. Saudara yang dikasih Tuhan, cerita tentang Abraham yang tertulis dalam Alkitab membuat kontroversi dari beberapa pihak. Tapi yang saya mau katakan begini, segala sesuatu yang ada di bumi, saudara, itu pasti ada penciptanya. Segala sesuatu yang terjadi di langit dan di bumi, laut dan segala isinya, pasti ada penanggung jawabnya. Oleh dan karena itu, tidak perlu kita bertengkar dengan sebuah film. Tidak perlu kita bertengkar atau saling menyalahkan dari sebuah hal yang akan mengakibatkan perselisihan antara minoritas dan mayoritas. Satu kata yang saya mau beritahu buat Anda, siapapun Anda yang nonton YouTube ini, yang saya mau beritahu gini, Anda akan juga mati. Dan ketika Anda mati, Anda akan mempertanggungjawabkan diri Anda. Jadi hari ini yang perlu kita kerjakan, bagaimana ada sorotan surga kepada kita. Bagaimana ada mata Tuhan yang tertuju kepada setiap orang. Sebab Tuhanlah adalah Allah. Tuhan ialah Allah. Tuhan itu Ehad. Bahasa Ibrani bilang Esa. Allah Bapa, Firman dan Roh Kudus itu satu kesatuan yang menciptakan kita. Nah, bagaimana sekarang saat ini kita harus mendapat sorotan dari matanya. Hari-hari ini kita tidak lama lagi akan, saya mau jujur berkata, karena sorotan hari ini salah satu karakter dasar yang membuat sehingga sorga punya mata, sorga punya sinar tertuju kepada seseorang pribadi yang kita akan bahas atau pelajari. Tapi terkait hal itu. Jadi saya mau mengatakan begini. Ada banyak petinggi-petinggi. Ada banyak orang-orang yang berkiprah dalam partai-partai politik. Berkiprah dan tujuan akhirnya adalah mencari sorotan. Mencari suara, mencari simpati dari rakyat. Ada juga yang sangat aneh, artis-artis, dia menggunakan segala cara untuk bagaimana mendapat sorotan. Kalau semakin banyak sorotan itu kepada dia, berarti dia punya nilai tawar itu, dia punya nilai artisnya itu semakin jualnya semakin tinggi. Saudara, itu adalah usaha yang dilakukan oleh seorang pribadi dan itu baik, tapi ada banyak hal-hal yang negatif yang digunakan sampai mencari perhatian, bahkan membiarkan tubuhnya itu menjadi sesuatu yang menjadi daya tarik. Kita tidak bisa membohongi dan kita tidak boleh menutupi hal ini. Saudara, di dalam beberapa siaran-siaran televisi kita bisa lihat bahwa ada beberapa berita-berita yang menunjukkan aib dari seseorang artis. Dia mau dengan gamblang menunjukkan tubuhnya. Saudara, itu salah satu daya tarik. Dan ada banyak sekali orang mau menonton hal itu, mau melihat, mau ingin tahu. Dan itu mempunyai pengaruh
untuk beberapa kalangan. Itu juga merupakan daya atau cara untuk menyoroti tanggapan dari publik, untuk menarik daya tarik dari setiap orang yang menggunakan HP atau menggunakan internet. Saudara yang dikasih Tuhan, umat Tuhan yang dikasih Tuhan, sorotan ini sangat penting sekali bagi seseorang yang ingin mau tenar, ingin mau terkenal. Jadi dia berusaha supaya bisa dikenali. Bahkan di lembaga-lembaga tertentu dianjurkan untuk semua berita, semua peristiwa diupload menjadi status dan lain sebagainya. Itu tidak salah. Tetapi kalau kita upload sesuatu yang benar-benar kita kerjakan, itu saya setuju dan menurut saya itu pemberitaan yang benar. Tetapi kalau kita hanya sekedar foto, terus bisa memenuhi laporan tertentu, ini merupakan penipuan terbesar. Penipuan terbesar. Saya beberapa kali mendapatkan peristiwa-peristiwa yang demikian, dan saya tegas melarang. Bahwa kalau kita datang untuk membuat sesuatu, benar-benar kita mengerjakan sesuatu, baru difoto dan diupload. Jangan sekedar untuk menjadi laporan, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu. Akhirnya kita hanya cuma foto-foto dan kita upload dan akhirnya memenuhi laporan. Saudara, ini firman Tuhan. Saya mau sampaikan buat kita bahwa segala sesuatu yang ada di bumi telanjang di hadapan Tuhan. Tuhan melihat segala sesuatu yang terjadi dan setiap kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini sorotan sorga yang kita pelajari. Jadi sorga pun melihat. Apa itu sorga, saudara? Sorga itu tempat di mana Allah yang menjadikan langit dan bumi berada. Dan saudara, di sana pasti ada bala tentara sorga, malaikat-malaikat Tuhan, dan seisi sorga. Karena di sana tempat yang kudus dan tidak bisa disentuh oleh siapapun juga. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, di Alkitab mencatat seorang tokoh, seorang pribadi yang menggoncangkan sorga, seorang pribadi yang membuat daya tarik dari sorga. Kalau hari ini orang mencari daya tarik dari bumi, hari ini saya mau mengajarkan saudara-saudara semua yang mendengarkan firman ini, bagaimana perilaku kita supaya ada sorotan dari sorga, saudara. Kalau ada sorotan mata dari sorga, ada mata Tuhan tertuju kepada kita, maka di sana ada berkat. Kalau mata Tuhan tertuju kepada kita, maka di sana ada perlindungan. Kalau mata Tuhan tertuju kepada kita, maka di sana akan terjadi dampak-dampak atau segala sesuatu, pembaharuan hidup. Kalau di sana ada mata sorga tertuju, ada mata Tuhan tertuju, di sana akan terjadi pemulihan. Kalau di sana, kalau ada mata sorga tertuju, maka di sana akan terjadi pemuritan. Kalau di sana ada mata sorga tertuju, maka ada penginjilan. Dan terjadi terobosan dan kemenangan demi kemenangan yang terjadi di suatu tempat. Oleh dan sebab itu saudara, marilah kita mencari sorotan dari sorga. Dan satu tokoh dalam Alkitab mencatat gaya hidupnya, karakter Kristus yang ada dalam dirinya, membuat sampai daya menarik perhatian dari sorga. Dan sorga melihat ke bumi. Bilang sama saudara di sebelah begini, apakah Anda, apakah Anda mau melihat diri Anda menjadi perhatian Sang Pencipta? Nah, saudara, di Alkitab mencatat seorang Ayub, perilaku dan ketekatan hidupnya, perilaku dan kebulatan hatinya membuat sehingga Tuhan memperhatikan secara langsung, saudara. Tuhan melihat pribadi Ayub secara langsung. Di Alkitab mencatat itu, saudara. Mari kita lihat Ayub pasal 1. Ayub pasal 1 ayat 6 sampai dengan 12.
firman Tuhan berkata begini. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Saudara, pada suatu hari ini ada cerita di dalam Alkitab, di dalam kitab suci Alkitab, bahwa pada suatu hari datanglah anak-anak Tuhan kepada Tuhan. Peristiwa ini terjadi pastilah di sorga. Karena saya tadi katakan bahwa tempat surga, tempat Allah berada. Jadi kalau anak-anak Tuhan datang kepada Tuhan, berarti peristiwanya ada di surga. Selanjutnya saudara, firman Tuhan berkata, dan di antara mereka datang juga iblis. Wow, iblis juga datang. Siapakah iblis ini? Iblis adalah malaikat. Iblis adalah malaikat yang diciptakan Allah, tetapi iblis ini dia melawan Allah. Dia melawan Allah. Iblis ini dia tidak mendengarkan perintah Allah. Pertanyaannya begini, kenapa dia bisa datang kepada Tuhan kalau dia melawan perintah Allah? Nah, ini satu pertanyaan yang nanti kita akan sama-sama berdoa dan meminta kenapa dalam kondisi zaman perjanjian lama Alkitab mencatat iblis masih bisa datang kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dan itu bukan menjadi pembahasan saya, tetapi pembahasan kita hari ini adalah bagaimana kita bisa belajar dari seorang Ayub. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan selanjutnya berkata, Tuhan bertanya kepada iblis, dari manakah engkau? Jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan berkeliling menjelajahi bumi. Oh, rupanya iblis juga keliling bumi ya. Berarti termasuk di Indonesia dan Papua juga. Dan termasuk di bagian selatan Papua. Iblis juga keliling. Saudara yang dikasih Tuhan, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Wow, Ayub menjadi menjadi entertainment. Ayub menjadi terkenal di sorga. Sehingga Tuhan sendiri bertanya kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Memperhatikan artinya ketika iblis keliling dunia, dia menyempatkan waktu untuk cek atau lihat Ayub itu seperti apa. Saudara, ada kebenaran firman bagi kita. Kehidupan kita pun dipantau oleh setan iblis setiap hari. Ada yang bilang amin kan? Amin. 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 Karena iblis adalah malaikat yang diciptakan Tuhan. Tapi karena dia melawan, maka dia ditendang keluar dari surga. Dia tidak mengetahui rencana dan rancangan Allah. Hanya anak-anak Allah yang mengetahui rancangan dan kehendak Allah. Tetapi Ayub menjadi perhatian yang luar biasa, sehingga Ayub namanya disebut di sorga, di hadapan malaikat Tuhan dan iblis. Sesungguhnya tak ada seorang pun di bumi seperti dia. Haleluya. Di zaman hidup Ayub, saudara. Di zaman hidup Ayub. Di ribuan tahun yang lalu, ada seorang yang bernama Ayub. Pernah hidup di dunia dan tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang punya sifat dan karakter seperti Ayub. Itulah sebabnya Tuhan berkata, sesungguhnya tak ada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh, saudara, dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Haleluya. Coba katakan saleh. Saleh. Coba katakan jujur. Jujur. Takut akan Allah. Takut akan Allah. Dan menjauhi kejahatan. Dan menjauhi kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau
membuat pagar sekeliling dia, dan keluarganya serta segala yang di bumi, segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi layangkanlah tanganmu dan hancurkanlah segala yang dimilikinya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Firman Tuhan kepada di hadapanmu. Firman Tuhan kepada iblis, sekarang segala yang dimilikinya ada dalam tanganmu. Hanya jangan engkau melayangkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, umat Tuhan yang dikasih Tuhan, khotbah kita berjudul sorotan dan subkhotbah. Jadi tema kita berkata sorotan surga. Subkhotbah adalah bagaimana supaya kita mendapat sorotan dari surga. Atau subtema bagaimana supaya kita mendapat sorotan dari surga. Jawabannya singkat, belajar dari Ayub. Kalau hari ini banyak orang mencari sorotan rakyat, mencari daya tarik dari publik, orang mencari suara, orang mencari perhatian dari rakyat, orang mencari perhatian dari segala macam. Saya mau beritahu kepada semua petinggi-petinggi yang mau menjadi Presiden Republik Indonesia. Satu. Yang kedua, yang mau menjadi wakil presiden, yang mau menjadi anggota DPR Republik Indonesia. Penatua Aris Bisai berkata begini, Anda harus belajar dari dalam isi Alkitab, dari pribadi yang namanya Ayub. Saya tidak menyuruh Anda menjadi Kristen, tidak. Tapi yang saya suruh adalah, sebagai hamba Tuhan, Penatua Aris Bisai berkata begini, Anda belajarlah dari Alkitab yang mencatat seorang yang bernama Ayub. Belajarlah sifatnya. Karena ketika Anda mengikuti sifat Ayub, saudara, sorotan mata Tuhan kepada Anda. Dan dengar baik-baik, calon pemimpin Republik Indonesia dan DPR Republik Indonesia. Ketika sorotan mata Tuhan kepada Anda tidak perlu buang-buang biaya dan uang. Tapi Tuhan yang akan mempromosi Anda. Komunikasi akan terjadi di sorga. Dan ini juga terjadi buat setiap Anda. Yang bukan anggota DPR, yang bukan calon presiden, bupati, gubernur, dan lain sebagainya. Ketika kita ada dimanapun, ketika kalau kita mau menikmati sorotan dari sorga, marilah belajar karakter Kristus yang tercatat di dalam Alkitab. Saya ulangi lagi, saya tidak mengajak Anda untuk menjadi Kristen atau beragama Kristen. Tapi saya mengajak Anda untuk belajar dari kitab suci Alkitab tentang karakter atau pribadi si Ayub. Karena karakter dari pribadi si Ayub, dia menggentarkan sorga. Tuhan sendiri punya mata tertuju kepada dia dan melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Ayub. Apa berkat yang kita dapat, saudara? Ketika sorotan mata Tuhan kepada kita. Mari kita perhatikan ayat yang ke-8. Namun sebelumnya kita lihat ayat yang ke-9. Ayat 9 berkata, mari istriku baca. Saya baca, silakan ayat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Yes, iblis mengetahui ketika Tuhan punya sorotan mata kepada Ayub, itu artinya Tuhan telah memberkati Ayub. Makanya iblis membuat pertanyaan kepada Tuhan. Iblis bilang, apakah kalau saya pakai maaf kata saya akan pakai dialek Papua. Dialek Papua itu begini, kalau kau tak berkati dia, apakah jika kau tidak berkati dia, apakah dia bisa masih menyembah engkau? Makanya ayat 9, mari istriku silakan baca. Lalu jawab iblis kepada Tuhan,
Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Yes, iblis mau mencobai Tuhan dengan berkata, apakah kalau Ayub tidak mendapatkan apa-apa daripada Tuhan, apakah Ayub masih tetap menyembah Tuhan? Saudara, ketika sorotan mata Tuhan kepada kita, maka siap-siap Anda menikmati berkat. Berkat yang saya maksudkan adalah yang pertama, bukan masalah materi, saudara. Tapi dengar baik-baik. Yang pertama adalah damai sejahtera. Kalau ada terang Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita, kalau ada terang Tuhan dalam pribadi kita, maka kita akan menikmati damai sejahtera. Kalau ada sorotan mata Tuhan kepada suatu kompleks, maka kompleks itu akan mengalami damai sejahtera. Kalau ada sorotan mata Tuhan bagi suatu kota, maka kota itu akan mengalami damai dan sejahtera. Kalau ada sorotan mata Tuhan bagi sebuah provinsi, maka sebuah provinsi akan mengalami damai sejahtera. Kalau ada mata Tuhan kepada sebuah negara, maka sebuah negara itu akan mengalami damai sejahtera. Oleh dan karena itu saya mau sampaikan. Haleluya. Marilah kita mencari sorotan mata dari sorga. Sorotan dari sorga itu betapa penting di sebuah keluarga. Seorang pemimpin, sebuah keluarga, sebuah kota, sebuah provinsi, dan sebuah negara. Karena ketika ada sorotan dari mata Tuhan, sorotan dari sorga kepada seorang pribadi, maka seorang pribadi itu akan mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa kepada keluarga, kota, provinsi, dan negara. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, mari istriku silakan baca ayat yang ke-10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia? Ya, bukankah engkau? Iblis berkata, bukankah kau yang pele dia? Saudara, itu dialek Papua. Dialek Papua bilang begini, kau yang pele dia jadi. Artinya dalam bahasa Indonesia, bukankah engkau yang memagari dia, melindungi dia? Ketika ada sorotan mata dari Tuhan, maka kita dilindungi. Dilindungi dari apa? Dari segala kutuk dan dosa, serangan-serangan setan. Saudara, seorang pria kalau mendapat sorotan mata dari Tuhan, maka istrinya makin cantik. Seorang pria kalau mendapat sorotan dari surga, maka anak-anaknya akan menjadi anak-anak ilahi. Artinya anak-anaknya tidak terpengaruh dengan kondisi di sekitarnya. Katakanlah pengaruh perkataan-perkataan setiap hari, pengaruh tindakan-tindakan atau kondisi yang terjadi. Saudara, jangan heran kalau hari ini anak-anak SD sudah bisa melihat gambar-gambar porno, gambar-gambar pornografi, gambar-gambar telanjang, film-film, video-video seks. Anak-anak SD sudah bisa terakses menonton melalui YouTube ataupun siaran-siaran yang lain, asalkan ada internet. Tapi dengar baik-baik, kalau kita takut akan Tuhan, kalau kita hidup mendapat sorotan mata dari Tuhan, maka punya pengaruh terhadap istri dan anak-anak kita. Tuhan akan memagari. Pagar artinya pele, tutup. Ketika mereka ada di kantor, ketika mereka ada di sekolah, ketika mereka melakukan hal apa saja, mereka dipele, dijaga. Kenapa? Karena ada satu pribadi yang takut akan Tuhan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang mendapatkan sorotan mata dari Tuhan. Jadi iblis bertanya, iblis mengungkapkan bahwa bukankah kau yang pele dia? Bukankah kamu yang membuat pagar? Iblis berkata kepada Tuhan tentang pribadi Ayub bisa dilindungi oleh Tuhan penguasa langit dan bumi, laut dan segala isinya. Selanjutnya istriku. Dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Oke. Jadi bukan hanya pagar saja, tapi rumahnya Ayub dan juga segala isinya. Artinya istrinya tadi saya katakan, anak-anaknya dan harta bendanya juga Tuhan. Saudara, umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, semuanya dilindungi oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada sorotan mata
dari sorga ke bumi, ke pribadi yang namanya Ayub. Selanjutnya, istriku. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati. Oke. Apa yang dikerjakan Ayub telah diberkati, saudara. Kalau kita dapat sorotan mata dari Tuhan seperti Ayub, hai para pemimpin, calon-calon DPR, calon-calon wakil rakyat di daerah, provinsi, dan di Indonesia, calon-calon presiden Republik Indonesia, calon-calon gubernur, bahkan bupati dan wali kota. Kalau Anda mendapat sorotan dari Tuhan, Anda telah diberkati. Itulah sebabnya saya berkata bahwa saya tidak mengajak Anda untuk Kristen, tapi saya mengajak Anda belajar tentang pribadi Ayub yang tercatat di dalam Alkitab, kitab suci Alkitab. Dan Anda akan melihat sosok karakter yang mendapat sorotan dari Tuhan. Ini saya kasih clue buat Anda supaya ketika Anda mendapat sorotan mata dari Tuhan, Anda tidak perlu buang-buang biaya banyak. Anda hanya mengeluarkan biaya untuk biaya administrasi. Dan jangan pernah mendengarkan bisikan iblis begini. Di dunia sudah begini. Ini sistem kerja di bumi. Berarti Anda tidak percaya kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Berarti Anda pergi ke gereja, pergi ke masjid, pergi ke biara, pergi ke tempat-tempat ibadah percuma. Karena Anda tidak percaya Dia. Tapi kalau Anda percaya kepada Allah yang disembah oleh Ayub, yang disembah oleh semua orang, yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya, serta seluruh mata air, yaitu Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan, maka Anda akan belajar dari pribadi Ayub. Karena dialah yang menjaga sorga, dialah pemilik sorga, dialah pemimpin sorga yang matanya sampai hari ini tertuju ke bumi kepada setiap orang yang hidup seperti Ayub. Nah, selanjutnya istriku. Dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Dan apa yang dimilikinya artinya dia punya anak tambah. Haleluya. Dia punya kekayaan bertambah. Dia punya segala sesuatu bertambah dan bertambah. Saudara, Tuhan menawarkan bagaimana kita menjadi sosok yang mempunyai pengaruh di bumi. Tuhan menawarkan bagaimana kita menjadi sosok yang disoroti oleh sorga secara langsung. Jadi khotbah hari ini, saudara, merupakan rahasia bagaimana Anda menjadi seorang yang sukses, seorang yang luar biasa di bumi, asalkan ikut yang Tuhan mau. Bagaimana kita menjadi sorotan mata sorga. Haleluya. Selanjutnya ayat 11 berkata, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Lihat, iblis memberikan tanggapan kepada Tuhan. Iblis bilang, coba kau kutuk. Ini pakai bahasa Papua ya. Coba kau kutuk apa yang dimilikinya. Artinya membuat Tuhan membuat bencana atau apa yang terjadi menimpa Ayub. Pasti Ayub akan tidak menyembah Tuhan lagi. Saudara, ada tipe manusia di bumi ini yang ketika dia membutuhkan sesuatu, barulah dia mencari-cari Tuhan, minta pendeta datang berdoa, minta penatua berdoa, datang ke tempat-tempat ibadah untuk berdoa, dan itu hanya mau mencari perhatian saja bagaimana supaya keinginannya terpenuhi. Tapi coba kalau dia ditekan, dia ditimpa oleh masalah, apakah dia mau tetap berdoa? Apakah dia mau tetap berserah kepada Tuhan? Saya belum banyak ketemukan pribadi-pribadi. Bahkan itu terjadi di dalam kalangan pendeta-pendeta. Terjadi di kalangan pekerja-pekerja gereja. Terjadi di kalangan yang disebut hamba-hamba Tuhan. Banyak sekali. Saya ketemukan bagaimana ketika ada tekanan kepada seorang hamba Tuhan, tekanan itu dibalas oleh hamba Tuhan itu. Katakanlah dicaci maki, dia akan membalas caci maki juga. Saudara, banyak sekali. Dan itulah sebabnya kita semua ini umat Tuhan yang diciptakan Tuhan, mari kita belajar dari pribadi yang tertulis dalam Alkitab, dalam kitab suci Alkitab.
dan ikutilah apa yang mereka lakukan. Dan saya percaya Anda akan menemukan kebahagiaan tersendiri. Karena Alkitab adalah kitab suci. Alkitab adalah firman Allah. Dan di dalam Alkitab, semua yang diilhamkan Allah, itu adalah kitab suci. Alkitab adalah kitab suci yang diilhamkan oleh Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, jemaat Gereja Kasih Bapa di Tanah Papua, jemaat Boanerges yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar supaya mendapat sorotan mata dari sorga. Karena ketika kita belajar dapat sorotan mata dari sorga, maka kita diberkati, kita dilindungi. Bahkan kalaupun ada ujian dan cobaan, kita tidak akan pernah pergi dari Tuhan. Tetap kita akan menanggapi cobaan itu dengan merespon yang benar. Amen. Dengan melakukan tanggapan-tanggapan yang sesuai dengan pribadinya Allah, kemauannya Allah. Katakanlah kita dimaki, tapi Yesus berkata, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Itu kan contoh dari dalam Alkitab. Jadi kalau orang Kristen membalas kejahatan dengan kejahatan, berarti dia bukan orang Kristen. Dia bukan murid Yesus. Dia tidak pengikut Kristus. Tapi kalau orang yang pengikut Kristus, dia dicaci maki dan dia dianiaya, dia tidak bisa membalas. Kenapa? Karena Tuhannya, Allahnya mengajarkan dia untuk memberkati, mendoakan orang yang berbuat jahat, bahkan merencanakan pembunuhan kepada dia. Dia tidak akan pernah membalas, dia akan berdoa bagi mereka yang menganiaya pribadinya. Karena itu Tuhannya yang mengajar. Itulah yang dicatat dalam kitab suci Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian ayat yang ke-12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari Saudara, hadapan Tuhan. ayat 12 menceritakan ada dua hal. Yang pertama, saudara, Tuhan memberitahukan di zaman itu, saudara. Di zaman itu ya. Di zaman di mana Allah belum melaksanakan ketetapannya untuk menebus umat manusia. Itu di zaman Perjanjian Lama. Di mana Allah berkata bahwa segala sesuatu di bumi ini dikuasai atau dalam penguasaan iblis. Saya ulangi lagi, dengar baik-baik. Di zaman Ayub, Tuhan berkata bahwa segala sesuatu dikuasai oleh iblis. Makanya Tuhan bilang, bukankah segala sesuatu ada dalam penguasaanmu? Ini percakapan iblis dan Tuhan. Tuhan dan iblis. Ketika iblis memancing Tuhan untuk pribadi seorang Ayub, dan ketika iblis bilang, karena kau yang berkati dia, karena kau yang melindungi dia, karena kau yang menambah-nambahkan kekayaan dan segala sesuatu yang dimilikinya, maka dia berdoa kepada engkau. Coba kau kutuk dia punya apa yang dimiliki oleh Ayub. Saudara, Tuhan kita, Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengasihi. Alkitab mencatat, Allah tidak pernah mendatangkan bencana. Sekalipun iblis berusaha untuk menarik daya tarik Tuhan untuk mengutuk Ayub, tapi Tuhan tidak terkontaminasi. Kenapa? Karena iblis diciptakan oleh Tuhan. Masa yang diciptakan mau mengatur yang dicipta? Tidak bisa. Saudara umat Tuhan yang kekasih, dimanapun Anda berada, saya ulangi lagi. Kalau Anda mau memangku jabatan-jabatan tertentu, Anda adalah ciptaan Tuhan. Mari ikutlah pencipta punya mau, supaya Anda menjadi berkat di bumi sebelum pulang ke sorga. Dan Anda punya tempat di sorga, karena Anda mendapat sorot mata dari sorga. Jangan terpengaruh dengan apa yang ada di bumi. Sebab firman Tuhan menjelaskan di zaman itu, kekayaan yang dimiliki Ayub itu dikuasai oleh setan. Makanya Tuhan katakan kepada setan, bukankah engkau yang menguasai segala sesuatu yang ada di bumi? Tapi dengar baik-baik yang kedua. Tuhan bilang, janganlah sekali-kali engkau
menyentuh jiwanya Ayub. Coba silakan baca istriku bagian B itu. Ayat 12. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu. Artinya Tuhan bilang jangan kau sentuh Ayub dengan tanganmu. Kau boleh kasih hancur segala sesuatu kekayaan. Kenapa? Karena kekayaan dalam pengawasanmu. Ingat, tanda kutip ya. Di zaman perjanjian lama yang tercatat dalam kitab suci Alkitab. Jadi dalam perjanjian lama, penguasaan setan kepada seluruh kekayaan, seluruh apa yang diciptakan Tuhan. Kenapa saudara? Karena manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, terjebak dalam kata-kata si jahat, kata-kata iblis. Mereka tidak mengikuti perkataan Tuhan. Oh, rupanya ada rahasia besar. Ketika kita mengikuti perkataan setan, maka yang kita sembah adalah setan. Tapi kalau kita mengikuti perkataan Tuhan, maka yang kita sembah adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini kita mendapat satu perkataan. Bagaimana caranya supaya Ayub mendapat sorotan dari sorga? Ini persoalan. Ini masalah. Ini hal yang harus diketahui oleh semua orang. Tadi di awal-awal saya katakan bahwa untuk mendapatkan sorotan sorga, kita harus belajar dari Ayub. Dan bagaimana supaya supaya kita mendapat sorotan dari sorga? Seperti Ayub. Mari kita lihat di ayat 1, Ayub pasal 1 ayat 1. Mari istriku silakan baca. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Oh, rupanya Ayub ini seorang laki-laki, tapi dia berada di tanah Uz, di daerah Timur Tengah. Selanjutnya, orang itu saleh. Orang itu saleh, oke. Dan jujur. Jujur. Ia takut akan Allah. Ia takut akan Allah. Dan menjauhi kejahatan. Dan menjauhi kejahatan. Ada 4 perilaku, saudara. Ada 4 perilaku yang akan saya khotbahkan di minggu depan. Bagaimana kita mendapat sorotan mata dari Tuhan. Yang pertama adalah Ayub, dia saleh, saudara. Yang kedua, dia jujur, saudara. Yang ketiga, dia takut akan Allah. Dan yang keempat, saudara, Ayub ini, saudara, Ayub ini dia menjauhkan diri dari kejahatan. Umat Tuhan yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada, ikutilah YouTube Gereja Kasih Bapa di Tanah Papua, Jemaat Boanerges. Anda akan menemukan 4 cara karakter Kristus yang ada di dalam Ayub, sehingga sorotan pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, serta seluruh mata air, artinya mata Tuhan tertuju kepada Ayub. Dan ketika mata Tuhan tertuju kepada Ayub, iblis pun tidak bisa mempengaruhi, bahkan menyentuh Ayub. Itulah sebabnya tadi saya berkata kepada Anda, calon presiden Republik Indonesia, kepada calon wakil presiden, kepada anggota DPR RI, provinsi, bahkan kabupaten, bahkan siapapun Anda yang ingin mendapat sorotan dari surga, dan juga saya, Arius Bisai, Penatua Gereja Kasih Bapa di Tanah Papua, ingin mendapatkan sorotan mata dari surga. Kami semua harus belajar seperti Ayub. Ini rahasia yang tertulis di dalam Alkitab. Saya tidak mengajak Anda untuk Kristen, saudara. Tapi saya mengajak Anda untuk belajar dari seorang pribadi yang nama Ayub, yang tertulis dalam kitab suci Alkitab. Dan Anda akan ketemukan pribadi itu dalam Ayub pasal 1 ayat 1 tadi firman Tuhan berkata, dia itu saleh, Ayub. Ayub itu jujur, takut akan Tuhan dan menjauhkan diri dari kejahatan. Itu rahasianya Ayub mendapat sorotan mata dari sorga. Tuhan Yesus memberkati Anda dimanapun Anda berada. Dengar baik-baik. Saya akan menjelaskan ini di minggu depan. Dan Anda akan bisa mengerti
Dan saya menjamin saudara, ketika Anda belajar dari seorang yang tercatat di dalam Alkitab, maka Anda akan menemukan sorotan mata dari Tuhan. Kalau Anda mendapat sorotan mata dari Tuhan, itu artinya Anda menjadi wakil Tuhan di bumi ini. Dan itu Anda sah menjadi wakil pemerintah Allah di bumi. Karena Anda lagi melakukan karakter Tuhan, karakter Kristus. Karena Anda akan memimpin setiap rakyat. Dan Anda akan menjadi role model di setiap rakyat yang ada di Republik Indonesia ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati Anda dimanapun Anda berada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, video ini akan saya sebarkan. Karena saya percaya bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Firman itu